Jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita akan memuliakan ibadah kita di pagi hari ini, dan untuk itu kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyi Mari Puji Tuhan Yesus. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing terambil dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Saat ini kami datang menaikkan pujian syukur, terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena kami terus merasakan betapa besar kasih sayang Tuhan di perjalanan kehidupan kami. Engkau boleh memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan bagi kami,
Bahkan Engkau boleh memberikan hari ini bagi kami, hari Minggu yang kudus dan suci, dan kami umat-Mu yang taat dan setia ada di rumah-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, di ibadah ini kami pun membawa pengakuan kami kepada Tuhan. Karena ketika kami introspeksi diri kami menyadari dan kami mengakui seringkali kami melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kemampuan kami sendiri. Dan karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu memohon kiranya Engkau mengasihi kami, kiranya Engkau mengampuni kami atas salah dan dosa kami. Tuhan, inilah pengakuan kami, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon penerangan Roh Kudus dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami umat-Mu yang datang beribadah kepadamu di rumah-Mu yang kudus dan suci ini, rindu untuk membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dan karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang memohon kepadamu, berilah hikmat pengertian bagi kami. Urapilah hati
dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman. Dan hamba-Mu ini selalu memohon kepadamu Tuhan, Kau beri kemampuan bagi hamba. Dan ampunilah salah dan dosa hamba-Mu ini, supaya hamba boleh layak dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman yang suci dan kudus ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sedia kami mendengarnya. Dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca Alkitab yang terambil di dalam surat Petrus yang pertama, atau 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 12 yang berperikopkan pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus, tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya jemput kita untuk berdiri. Marilah kita mengaku iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal,
yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dalam khotbah, kita dengarkan puji-pujian dari kolom 9 dan 10. Kami undang jemaat kolom 9 untuk membawakan puji-pujian yang pertama.
Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita saat ini, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian syukur. Terima kasih kepada Tuhan yang terus-menerus menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Saya percaya tadi malam di antara kita semua bukan sedikit yang tidur dalam kelelahan, bukan sedikit yang tidur dalam kecapean, karena orang manusia, orang petugas harus berusaha, harus bekerja. Apalagi ketika dalam usaha pekerjaan kita, orang menemui persoalan. Dan kadang-kadang hal itu membuat orang rasa lelah, rasa capek. Dan banyak di antara kita pasti yang tidur dalam kelelahan dan kecapean. Mungkin ada yang cuma tidur 3 jam, 4 jam, 5 jam atau berapa jam. Tetapi puji Tuhan, ketika orang bangun pagi, lelah, lemah letih lusuh yang dialami tadi malam hilang. Bahkan Tuhan memberi semangat bagi kita untuk saat ini datang di rumah Tuhan di hari Minggu yang kudus dan suci ini. Itu salah satu contoh pimpinan penyertaan Tuhan, bahkan mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dan karena itu kita terus diajak untuk hanya menaikkan pujian syukur, terima kasih kita kepada Tuhan. Orang boleh ada di rumah Tuhan, orang boleh belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi pembelajaran kita, perenungan kita sebagai warga Gemim, terambil dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Orang tahu semua situasi kondisi jemaat di mana Rasul Petrus melayani Tuhan, yaitu jemaat yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, atau dikatakan juga jemaat mula-mula. Bagaimana kehidupan beriman mereka yang diwarnai dengan berbagai macam pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan dalam kehidupan beriman mereka. Dan karena itu firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat secara garis besar hendak bertujuan untuk memberikan penguatan iman kepada jemaat Kristen. Dalam hal ini yang menjadi sasaran dari Rasul Petrus adalah orang Kristen non-Yahudi. Iman mereka ditantang karena berbagai macam tekanan, bahkan serangan yang datang dari pihak-pihak lain. Disebut di sini pemerintahan pada waktu itu, Kaisar Romawi ingin disembah sama seperti Tuhan, dan karena itu bagi masyarakat di wilayah kekuasaannya yang tidak menyembah Dia sama seperti Tuhan akan ditindas, dianiaya. Orang Kristen waktu itu hanya percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Kemudian tekanan lain dari kelompok masyarakat yang beda agama. Dalam hal ini mereka yang menyembah berhala, yang merasa terusik dengan ajaran kekristenan itu sendiri. Sehingga kehidupan beriman orang Kristen waktu itu
sangat sulit, ditantang, menderita. Dalam khotbah-khotbah saya yang lalu, catatan bahwa hampir semua rasul mati syahid, termasuk Petrus. Petrus itu dia mati ada salib tabobale di masa tuanya. So tua sekali, kong kaisar hukum mau salib sama seperti Yesus. Dan karena keyakinannya kepada Tuhan Yesus, sampai dia bilang kita salib kepala di bawah. Dan Petrus itu disalib dengan kepala di bawah. Jadi mari orang mau gambarkan tuh situasi beriman jemaat mula-mula. Diwarnai dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tetapi sekalipun demikian, para pelayan Tuhan yang terus diberi semangat bahkan dikuasai oleh Roh Kudus terus menyampaikan Injil Yesus Kristus kepada mereka supaya umat Tuhan tetap berimankan kepada Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit mengalahkan maut, yang telah memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya. Memang ada perbedaan orang Kristen saat Tuhan Yesus belum mati dan bangkit. Karena kepercayaan mereka belum diuji. Bahkan orang belum tahu bagaimana kemahakuasaan Tuhan, bagaimana ketaatan Yesus Kristus. Tetapi ketika peristiwa kematian dan kebangkitan, banyak orang tahu bahwa sungguh Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umatnya. Dan bukti kasihnya bagi setiap orang yang menaruh percaya kepadanya, dia rela menderita. Sebagai manusia, dia tubuh won sonya ndak kuat. Makanya waktu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bilang, ya Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Tapi dia pikir dia punya misi yang besar untuk menyelamatkan manusia. Sehingga dia mengatakan, tetapi biarlah kehendakmu yang berlaku. Waktu dia telah ada di kayu salib, orang tahu Tuhan Yesus pernah mengeluh dan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perasaannya sebagai manusia muncul lagi. Tetapi kembali dia berpikir bahwa dia harus melakukan misi penyelamatan itu lewat mati di kayu salib. Dan karena itu dia harus taat. Ini hendak mengingatkan kepada orang percaya bahwa kasih Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Dan pada hari yang ketiga, dia mampu menunjukkan kuasanya kepada semua orang, termasuk pada orang percaya, kepada murid-muridnya, termasuk Pak Petrus yang tadinya masih ragu. Dan karena itu lewat peristiwa kebangkitan itu, para murid mulai yakin, percaya. Dan apalagi lewat peristiwa ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, 50 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, mereka benar-benar dipersiapkan siap mati untuk melayani Tuhan. Siap menjadi martir untuk menyampaikan kabar baik, kasih, sukacita, pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita saat ini, Rasul Petrus mau kasih penguatan iman kepada jemaat yang percaya kepada Tuhan. Diawali dengan ungkapan pujian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus
dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Melalui peristiwa kebangkitan dari antara orang mati, kehidupan orang percaya memiliki pengharapan karena orang menyembah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang telah naik ke surga dan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang percaya untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus supaya banyak orang boleh menikmati rahasia Allah itu sendiri. Rahasia yang tidak bisa binasa, yaitu keselamatan itu sendiri. Memang dalam mempertahankan kehidupan beriman untuk mencapai keselamatan itu bukan satu hal yang mudah. Akan menemui berbagai macam persoalan, penderitaan, dan Rasul Petrus melihat hal itu sebagai suatu ujian. Ujian, bahkan bahasa lain dikatakan pemurnian, sama seperti emas. Untuk mendapatkan emas yang murni, emas itu harus dibakar dengan api, dengan derajat yang bukan cuma 100 derajat, lebih 100 derajat. Harus dibakar dengan api supaya boleh mendapatkan emas yang murni. Orang boleh memiliki iman yang murni, orang akan tahu orang iman kepada Yesus Kristus sungguh-sungguh murni adanya ketika orang melewati persoalan hidup dan mampu menghadapi semua persoalan hidup ini. Ada orang melewati persoalan hidup anyor dengan persoalan itu. Tetapi orang yang mampu menunjukkan kemurnian imannya ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup, dia mampu menghadapi persoalan hidup. Tetap taat, tetap setia, tetap berpengharapan, tetap memiliki iman, tetap memberlakukan kasih di kehidupan ini. Biar baku dapat dengan berbagai macam persoalan. Dan orang yang demikian akan menikmati warisan yang kekal, yang tidak binasa, atau bahasa lain anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus siapkan. Para nabi telah meneliti dulu dan menjadi nyata di dalam diri Yesus Kristus lewat peristiwa kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Dan karena itu pandangan orang sebagai orang Kristen tentang keselamatan itu atau warisan kekal yang tidak binasa itu adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu datang karena Tuhan. Dan sebagai jawaban iman kita atas karya keselamatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita atas anugerah Tuhan, orang taat setia meneladani Tuhan, hidup dalam kerendahan hati. Kalau orang yang memahami keselamatan itu sebagai upaya dari manusia, upaya dari diri sendiri, banyak orang akan terjebak pada kesombongan itu sendiri. Waktu masih di bawah, dia tidak banyak bicara karena masih ada di bawah. Tetapi terus ketika dia ada di atas, kali sesireen. Dia pikir dia itu lebih dekat keselamatan dari orang lain dan terjebak pada kesombongan, pandang enteng ke orang lain. Tetapi pandangan orang Kristen tentang keselamatan itu sendiri yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus itu anugerah Tuhan, dan Tuhan menginginkan orang hidup sesuai dengan kehendaknya. Apa itu Tuhan mau? Baku-baku baik,
baku-baku sayang, hidup dalam ketaatan, dan ketika diperhadapkan dengan persoalan, orang berpikir positif, berjiwa besar, minta Tuhan campur tangan. Jangan cuma mengandalkan kekuatan kita dengan ilmu yang ada pada kita. Kadang-kadang orang yang terjebak dengan mengandalkan, oh kita tahu begini, mesti begini. Kendati persoalan hidup itu datang dalam berbagai arah, bahkan harus dilihat dalam berbagai arah. Nah, kadang-kadang itu persoalan itu cuma miskomunikasi. Persoalan itu cuma karena apa? Beda sisi. Tu satu tinjau di sisi yang lain, tu satu tinjau di sisi yang lain. Saudara baku salah dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Dan karena itu ketika orang mengandalkan Tuhan, hikmat Tuhan, Tuhan akan mempersatukan perbedaan-perbedaan. Roh Kudus, Roh Pemersatu akan mempersatukan. Oh begini kata dia maksud sampai backing begini. Oh begini kata dia maksud sampai backing begini. Perjalanan kehidupan manusia seperti itu. Apalagi dalam pekerjaan pelayanan. Pekerjaan pelayanan beda dengan pekerjaan di usaha lain. Contoh manajer atau apa. Kita kalau dalam kita pekerjaan, ini pekerjaan bukan pelayanan, di usaha. Saya usaha bangunan di apa. Ada kali tapi bakso di atas tak suruh turun. Terjadi perbedaan. Oh mesti begini bos, begini. Kalau rugi kita yang tanggung. Oh. Jadi ngoni tetap kita gaji terus. Kan rugi resikonya saya yang tanggung, ini tidak pernah mau tanggung. Kita jadi iko apa kita mau. Karena kita sebagai pemilik tu pekerjaan, kita tu bos itu. Sudah berapa waktu yang lalu sudah beda pendapat yang tapi kamanakan toh. Begini kalau patah ini kunci ini gak nak bayar Saya bilang karena resiko bisa patah. Kita yang beli ini kunci ini, dia besi tumpah. Tora mau paksa mau sebengko besi, tu kunci jasi apa ledeng tu tidak beli baru tu. Konsum mau sebengko mau pakai itu kan nanti ada dia alat jasi bengko tu. Kong tali ada besi 12 sudah bisa mau patah ini. Kalau cuma sambarang mau pakai itu atau tong lain kali tu tang tora mau sepoleo ini, dia tu tang yang dia fungsi bagi so begini. Nah, sampai saya bilang, begini Jo, kalau rusak kena ganti. Ikon apa mau kalau rusak kena ganti. Itu di pekerjaan. Banyak kali kita bilang betapa orang kerja, resiko kita mau tanggung, kalau rugi kita yang tanggung. Jadi ikut tapi mau. Nah, tetapi dalam kerja pelayanan tidak seperti itu. Mesti ikut Tuhan mau. Mesti ada waktu orang bersaat teduh. Apa maksud Tuhan dengan persoalan ini? Apa maksud Tuhan dengan perbedaan-perbedaan ini? Banyak hal dalam kerja pelayanan. Pasti orang punya pengalaman berorganisasi, punya pengalaman. Pernah beda tapi kalah, pernah beda tapi untung. Nah, contoh misalnya kalau di politik dan lain sebagainya. Persoalannya ada di mana? Ada banyak hal. Dan karena itu dalam pekerjaan pelayanan mari kita terus mengandalkan Tuhan. Saya sebagai pendeta di sini sungguh sangat bersyukur. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Karena boleh melayani jemaat di sini yang juga tidak pernah lepas dari persoalan. Dan apa syukur saya antara lain, ini antara lain gereja kita, dunia bahkan gereja bangsa kita dihadapi dengan berbagai macam persoalan, apalagi ini virus corona dengan berbagai macam DP efek dampak negatif. Tapi puji Tuhan kemarin hadir dalam ibadah Paskah wilayah, bahkan juga pelantikan badan pekerja Bitung 3 dan Bitung 13. Saya baca cerita dengan beberapa teman pendeta termasuk dengan ketua wilayah. Kita aktif pengen biar corona tu terus bastor terus orang. Vital yang tidak pernah mau turun, sedangkan wilayah turun, tu leng-leng banyak turun. Efek dari corona dalam kehidupan
beriman, nah lain kali ada itu prinsip muncul, lebih baik baku curiga. Nah, mesti pakai, maksudnya supaya jaga jarak dan lain sebagainya. Yang kadang-kadang prinsip ini, kata-kata ini kan so beda dengan tuh perintah Tuhan Yesus. Jadi kehidupan beriman kita ditantang tentang kehidupan beriman. Karena itu banyak orang termasuk saya minta hikmat ke Tuhan, berdoa ke Tuhan, Tuhan kasih akan kesehatan, kasih akan kekuatan, bahkan juga kasih akan hikmat untuk boleh melaksanakan kerja pelayanan. Bapak Ibu, sampai sekarang banyak jemaat di Manado belum bikin ibadah kolom karena terlalu takut, terlanjur takut. Orang bulan Juli so mulai. Makanya di sidang majelis jemaat dia bilang, orang corona so ada di sini. Minta hikmat ke Tuhan supaya bukan cuma peneliti yang mampu bateliti, tanpun bateliti itu situasi dan kondisi. Dan tentu berdoa supaya Tuhan menjauhkan ini corona dalam kehidupan kita. Istri saya seorang dokter. Kadang-kadang dia berbeda dengan kita tuh. Sampai kita ketua jemaat. Kita ketua jemaat di jemaat 21 kolom. Termasuk bertanggung jawab. Mau tata layani ini dan termasuk bersama bendahara bertanggung jawab untuk pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Pendeta di sini kurang kita tuh PO. Tuh lain-lain belum PO. Kalau orang apa misalnya jadi sama dengan tanpa lain, bagaimana kesian tuh teman-teman pendeta lain. Dan banyak pendeta sekarang biar PO marbang sogoda susegada di bank sama tuh, termasuk kita. Mari kita pay gaji dah gade di bank, ada di tanah di Manado waktu lalu dah. Mari banyak kan tuh ada gade di bank dah, misalnya pakai konsumtif dan lain sebagainya. Dan ketika ini krisis ini datang berdampak dalam pelayanan, makanya terus secara pribadi, oh Tuhan kasih akan hikmat bagi kita. Puji Tuhan, orang sehat-sehat semua, pelayanan boleh berjalan dengan baik. Orang di wilayah Bitung 3 ada 8 jemaat, orang 3 tetap pastor, jemaat besar. Biasa yang jagoyang umumnya jemaat besar yang jagoyang. Dan bersyukur Tuhan menolong orang semua. Berarti hikmat Tuhan ada pada kita. Dan bersyukur kepada Tuhan juga bahwa Tuhan yang telah memberi waktu bagi kita saat ini, sehingga saat ini orang so tiba pada rencana sesuai dengan agenda pemilihan toh. Karena kalau pemilihan itu adalah bagian dari tanggung jawab kita, atau pemilihan kalau sesuai dengan tata gereja 2016 bab 5 pasal 21 ayat 1, yang juga sama dengan tata gereja baru bab 6 pasal 26 ayat 1. Pemilihan adalah upaya gereja untuk mewujudkan pola pelayanan dan pemerintahan Kristus dengan memilih orang-orang tertentu supaya itu pelayanan ke depan lebih maju. Orang lebih taat, orang lebih tahu begini kote itu maksud kebangkitan itu. Begini kote orang mesti jawab tuh karya selamat Tuhan dengan taat, setia, dengan baku-baku baik. Kalau ada persoalan lebih banyak menggunakan pikiran positif, bukan pikiran negatif. Karena kalau orang mengajak menggunakan pikiran negatif, bisa tuh hal-hal yang nyandak sebenarnya orang so bisa mau jadi. Tong so klaim, oh ini begini, oh ini kok begini-begini. Nah, nyandak. Mari kalau orang positif kan, DP positif jo tong pikir, kong ketika masalah besar, tong berjiwa besar, maka masih itu lebih cepat menyelesaikan masalah. Ini tentu dengan mengandalkan Tuhan. Daripada mengandalkan kemampuan sendiri, kamu berpikir negatif, pasti persoalan akan lebih besar. Bersyukur Tuhan terus menolong kita, dan sebentar kita akan melaksanakan pelantikan panitia pelayan khusus di jemaat kita. Dan kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi orang sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Kita akan memberi persembahan. Dan sementara memberi persembahan, kita menyanyi besarlah untungku jika Yesus milikku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut terkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Meskipun Tuhanku pada Yesus Tuhanku, tidaklah aku jauh dari susah dan keluh. Di dunia yang kana bukan tahan berperang, di surga yang datang dengan Yesus ku menang. Benar-benar
sungguh kau, jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena kami sungguh percaya Engkau yang sudah memimpin menyertai kami dalam persekutuan ibadah kami saat ini. Kami sudah membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, menasihati kami semua, supaya kami terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, memiliki iman yang teguh, bahkan terus hidup di dalam kasih Yesus Kristus sebagai jawaban kami atas karya selamat-Mu. Engkau rela menderita, mati, dan bangkit untuk kami. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa Engkau kiranya melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami menjalani hari-hari hidup kami. Kesempatan yang Tuhan beri, kiranya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi juga kami terus memiliki keyakinan bahwa Engkau yang telah berfirman, bagimu tidak ada yang mustahil. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kau memampukan kami menghadapi semua problematika kehidupan ini, persoalan, tantangan, pergumulan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk semua rencana program pelayanan kami, Gereja Masih Injili di Minahasa, bahkan lebih khusus jemaat kami, Jemaat Gemim Baitel. Tuhan berkati kami semua. Tuhan kiranya memberikan semangat kebersamaan di antara kami semua. Roh persatuan kesatuan terus menjadi bagian kami, pelayan khusus-Mu, bahkan dengan semua anggota jemaat Gemim Baitel untuk melayani Tuhan. Engkau mampukan kami sebagai satu persekutuan gereja Tuhan menghadapi semua tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu berdoa buat seluruh anggota jemaat dalam segala tugas, pekerjaan, apapun bentuk pekerjaan mereka. Tuhan terus beri semangat, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menunaikan semua tugas kerja mereka dengan baik. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang membuat diri kami lelah dan tak mampu, Tuhan kiranya menolong anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, saudara-saudara kami, istri ataupun suami kami
anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami di Girian di sini, mereka yang ada di luar Girian, di Manado, di Tomon, Tondano, bahkan di Jakarta, Papua, Kalimantan, bahkan mereka yang bekerja di lautan ataupun di udara. Tuhan kiranya menjaga, melindungi mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan mendengar doa-doa kami untuk mereka. Juga anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami karena panggilan studi. Tuhan kiranya memberkati, menolong mereka, beri hikmat, kepintaran kepada mereka Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu, Engkau pun yang memberkati rumah tangga jemaat kami yang ada. Mereka terus hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan, hidup dalam kasih. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan jemaat kami. Tuhan, kami pun rindu berdoa kepadamu untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Dari pusat sampai di desa dan kelurahan, Tuhan memberkati pemerintah kami, dan mereka boleh melakukan tugas kepemerintahan mereka dengan baik. Berdoa khusus untuk pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta semua jajaran pemerintahan di Kota Bitung, di Kecamatan Girian, di Kelurahan Girian Atas ini, Ibu Lurah dan semua perangkat Kelurahan Girian Atas, semua diberkati oleh Tuhan. Juga kami berdoa, Tuhan kiranya menjaga, melindungi negeri kami yang tercinta dari ancaman orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip radikal, orang-orang yang intoleransi, bahkan juga para terorisme. Tuhan kiranya menolong kami, menjaga, melindungi kami, supaya negara kami, juga kota kami ini ada dalam suasana yang aman dan damai. Kami boleh bekerja sebagaimana biasanya dari hasil pekerjaan perjuangan kami. Kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, tapi juga ajar kami untuk tidak pernah lupa mengucap syukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena sehat kuat yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk saudara-saudara kami, jemaat Gemim Baitul yang berhari ulang tahun, yang ketambahan usia setahun pribadi, bahkan perkawinan. Tuhan berkati mereka, kuduskan syukur sukacita mereka, dan kiranya mereka hanya bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan pun yang senantiasa memberkati saudara-saudara kami yang terus mempersembahkan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga kami rindu berdoa untuk anggota jemaatmu, jemaat Gemim Baitul yang sedang diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup. Tuhan kiranya menolong mereka. Kiranya persoalan ini merupakan ujian iman mereka untuk lebih kuat, dan kiranya Engkau memberi jalan keluar yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan hidup. Bahkan juga yang berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit yang mereka alami, baik yang dirawat di rumah sakit pun yang ada di rumah masing-masing. Yang berdoa khusus buat Ibu Betsy Leru Runtuwene dalam keluarga Karundeng Runtuwene, Jemaat Kolom 1 yang sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Tuhan memberkati semua proses pemulihan dari ibu yang terkasih. Berkati obat-obat, makanan, minuman yang dipakai, dimakan, diminum. Bahkan juga saudara-saudara kami yang lain yang sakit, semua
kehidupan mereka kami hanya bawa serahkan petarukan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Saat ini bersama dengan keluarga Maici Faici, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengaruniakan seorang anak kepada keluarga ini yang diberi nama Marcelo Stephen Axel Maici. Tuhan memberkati anak ini. Tuhan beri hikmat kepintaran buat anak ini. Kiranya Marcelo Stephen Axel boleh bertumbuh berkembang di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menjadi anak kebanggaan orang tua, istimewa menjadi anak kebanggaan Tuhan. Juga Tuhan memberkati semua anak-anak kami di jemaat Gemim Baitul ini. Engkau pun memberkati orang tua, ibu yang terkasih dalam proses pemulihan pasca melahirkan, juga bapa dalam segala jerih juangnya untuk membesarkan, membiayai anak-anak di keluarga ini. Keberadaan kehidupan keluarga ini kami serahkan petarukan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, saat ini dalam ibadah ini kami sudah memberi persembahan, besar kecil persembahan yang kami beri. Engkau kiranya berkati supaya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan di jemaat kami, bahkan di gereja Masih Injili di Minahasa. Dan Engkau pula yang akan mengembalikan berkat berlimpah bagi jemaat-Mu yang sudah memberi. Buka tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat jasmani istimewa, berkat rohani. Tuhan, kami berdoa untuk semua yang boleh menyelenggarakan peribadatan saat ini. Pemain musik, kantoria, operator LCD, operator live streaming, petugas persembahan, penanggung jawab, pendamping kadim, kostor, pegawai jemaat, semua kami yang membantu melaksanakan peribadatan ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan pribadi kami, keluarga kami masing-masing, Engkau berkati. Semua yang hadir saat ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar setelah selesai ibadah akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai, tibakan dengan selamat, dengan membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dan sebentar kami akan melaksanakan pelantikan panitia pemilihan pelayan khusus di jemaat kami. Tuhan kiranya memberkati pelaksanaan pelantikan ini. Tuhan, Engkau pula yang senantiasa akan memampukan panitia ini untuk melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini. Tuhan, seluruh kehidupan kami semua kami serahkan, petarukan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, ketika Engkau menjumpai kami melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki, baik melalui pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kami. Tuhan, inilah seru sembahyang kami. Dalam nama Yesus kami akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersabda kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu telah diumumkan kepada saudara-saudara bahwa pada hari ini panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 tahun 2022 tahun 2026 tahun 2021 ini akan dilantik. Sebelum kami melantik mereka,
perlu kita pelajari bersama apa yang menjadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang panitia pemilihan pelayan khusus tahun 2021 untuk pelayan khusus periode 22 sampai 26. Pada dasarnya, semua sidi jemaat terpanggil untuk bekerja di ladang Tuhan, khususnya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada manusia dan melayani sesama manusia. Namun, ada orang-orang yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang khusus, yaitu mereka yang diteguhkan sebagai pelayan khusus, yang ditetapkan sebagai pekerja gemim, yang dilantik sebagai anggota komisi, badan urusan pelayanan, panitia, tim kerja, dan yang diutus. Walaupun tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari orang-orang ini berbeda-beda, namun semua mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu bekerja untuk Tuhan. Mengenai keanekaragaman dan kesatuan ini, Rasul Paulus menulis dalam Efesus 4 ayat 7 dan ayat 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan surat keputusan dari badan pekerja yang akan disampaikan oleh badan pekerja. Kami akan membacakan surat dari Gereja Masehi Injili di Minahasa, wilayah Bitung 3, Jemaat Baitul Girian. Surat keputusan nomor 42/JBG/BTG 3/4/2021 tentang panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022-2026 tahun 2021. Karena amanat kasih dan karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian, menimbang bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai dengan 2026 di Jemaat Gemim Baitul Girian tahun 2021 perlu dibentuk panitia. Memperhatikan 1. Tata Gereja Gemim tahun 2016 bab 9 pasal 39 tentang panitia. 2. Keputusan sidang majelis tanggal 6 Februari 2021 memutuskan menetapkan: pertama, membentuk panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai dengan 2026 di Jemaat Gemim Baitul Girian tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Bahwa panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai dengan 2026 di Jemaat Gemim Baitul Girian tahun 2021 bertugas melaksanakan tahapan pelaksanaan berdasarkan tata gereja atau petunjuk pelaksanaan
atau petunjuk teknis dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim. Ketiga, panitia mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada sidang majelis jemaat melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat. Keempat, surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana pegangan yang sah dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian surat keputusan ini telah dibuat untuk dilaksanakan. Ditetapkan di Girian Atas tanggal 12 April 2021, Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian, Ketua Pendeta Philip Walando STH, Sekretaris Penatua Risat Apitoy MPD. Lampiran surat keputusan nomor 42/JBG/BTG 3/4/2021 tentang panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai dengan 2026. Sebentar nama-nama yang akan dipanggil, kami mohon agar supaya dapat berdiri di depan. Pelindung Lurah Girian Atas, penanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat. Pelaksana Ketua Patmos Supari SPD MPD. Wakil Ketua Alfred Saraung SPD MPD. Sekretaris Jane BR Kowaas SFAM. Wakil Sekretaris Novita Runtuwene Esos. Bendahara Syamas Juliandi Maga. Anggota Insinyur Jeffrey Kanduangko, Leni Pangkerego SPD, Syulcewaro SE, Yudi Songgigilan, Els Dumais, Ongki Malee, Kalalo Lonto. Dan anggota utusan kolom 1, Desmond Siwu Vanda Dapar. Kolom 2, Dedi Lumenta MPD, Febiola Pongayo SPD. Kolom 3, Novita Pinontoan Yeyen Sakimin. Kolom 4, Masya Ulaen Junito Nayoan. Kolom 5, Filan Rotin Sulu SPD, Rina Tampusu. Kolom 6, Maximilian Malee SPD, Jufri Deni Pak. Kolom 7, Yeni Tatengkeng Nancy Ladi. Kolom 8, Eman Rompas Himelda Mangulu MPD. Kolom 9, Nova Lengkong Ferry Senduk. Kolom 10, Ezra Barus SE, Gerin Sarayar Esos. Kolom 11, Roy Ketuo Frank Runtunuwu SE. Kolom 12, Stefani Manarisip SE, Justian Sakul. Kolom 13, Nova Singkai Selvani Ombong SE. Kolom 14, Nevi Kauntole Ifni Nelwan SM. Kolom 15, Ellen Kalangit Deki Rompas. Kolom 16, Tommy Koyanso Feki Pangalila. Kolom 17, Andreas Bintang Floren Moninca. Kolom 18, Franz Intama Boy Manopo. Kolom 19, Trace Kaligis Vera Lungkang SAK. Kolom 20, Rich Koyanso Olivia Sasuwuk SPD. Kolom 21, Yustan Gama Simponi Garera. Badan Pekerja Majelis Jemaat Baitul Girian,
Ketua Pendeta Philip Pelando STH, Sekretaris Penatua Risat A. Pitoy MPD. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah berdiri saudara-saudara kita yang akan dilantik sebagai panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai 2026 di tahun 2021 ini. Agar menjadi nyata kepada kita bahwa mereka bersedia memenuhi panggilan Tuhan, saya mempersilakan saudara-saudara kita ini untuk menjawab secara jujur di hadapan Tuhan dan jemaat sebagai saksi-saksi pertanyaan-pertanyaan yang berikut. Pertama, yakinkah saudara-saudara bahwa melalui tata cara yang sah, saudara-saudara dipanggil oleh Tuhan Allah sendiri untuk menjadi panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai 2026 tahun 2021? Kedua, apakah saudara-saudara mengakui Alkitab sebagai sumber pemberitaan dan sebagai ukuran iman yang benar, bahkan berpegang pada pengakuan iman gereja? Ketiga, berjanjikah saudara-saudara untuk tetap hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah, supaya menjadi teladan bagi sesama manusia, melaksanakan tugas saudara-saudara sebagai panitia pemilihan pelayan khusus periode 22 sampai 26 tahun 2021 dengan rajin dan setia sebagaimana tercantum dalam tata gereja Gemim, dan merahasiakan segala sesuatu dan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dalam melaksanakan tugas saudara-saudara? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Berdasarkan jawab saudara-saudara, maka saya sebagai pelayan Yesus Kristus melantik saudara-saudara menjadi panitia pemilihan pelayan khusus periode 2022 sampai 2026 tahun 2021 ini di Jemaat Gemim Baitul Girian. Semoga Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang telah memanggil saudara-saudara dalam pekerjaan pelayanan ini menerangi saudara-saudara dengan Roh Kudus, supaya saudara-saudara berbuah bagi Allah. Amin. Jemaat silakan duduk. Yang dilantik dipersilakan untuk membawakan puji-pujian. Menghadap jemaat.
tetap menghadap jemaat. Firman Allah menasihati saudara-saudara, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan Badan Pekerja akan menyerahkan surat keputusan kepada Ketua Panitia di depan. Kepada jemaat sekalian, saudara-saudara anggota Jemaat Yesus Kristus, sambutlah saudara-saudara yang dilantik ini menjadi panitia pemilihan peran khusus periode 2022 sampai 2026 tahun 2001 dengan sukacita, dan terimalah mereka dengan penuh tanggung jawab. Doakanlah mereka dan bekerjalah bersama dengan mereka supaya jemaat Gemim Baitul Girian semakin mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin. Pada panitia yang baru dilantik, silakan duduk, dan selanjutnya kita dengarkan sambutan singkat dari Ketua Panitia. Shalom. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui Badan Pekerja Majelis Jemaat memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan tugas pemilihan pelayan khusus tahun 2022-2026. Ya. Hanya satu yang ingin kami sampaikan, karena kita semua adalah warga Gemim, maka marilah dengan kerendahan hati kita taat terhadap tata gereja dan petunjuk teknis yang diatur oleh gereja kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih buat panitia. Tuhan Yesus kiranya memberkati panitia yang baru dilantik, bahkan semua kita.
Dan warta jemaat hari ini, pertama tentu kita mengucap syukur kita boleh bersama-sama dalam ibadah di pagi hari ini, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Philip Rolando STH yang sudah menuntun ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan pasti memberkati Bapak beserta keluarga. Dan kami juga sampaikan bahwa untuk puji-pujian minggu depan ibadah subuh jam 5, kolom 13 dan kolom 14. Dan pagi hari jam 9, kolom 15 dan kolom 16. Dan malam jam 6 sore, kolom 17 dan kolom 18. Dan ibadah Bipra dan komisi lainnya yaitu Pria Kombapa hari Senin tanggal 19 April jam setengah 8 malam bertempat di gedung gereja. Wanita Kom Ibu hari Jumat tanggal 23 April jam 5 sore bertempat pada keluarga Nelwan Kaunang atas nama UPK WKI kolom 14. Remaja pada hari Sabtu 24 April jam 5 sore bertempat pada keluarga Sombolayuk Polansakan atas nama UPK Remaja kolom 8. Pemuda hari Sabtu 24 April jam 7 malam atas nama kolom 14 UPK Pemuda kolom 14. Dan ibadah guru sekolah minggu hari Jumat 23 April jam 4 sore bertempat di gedung gereja atas nama guru sekolah minggu kolom 13. Ibadah pas hari Kamis 22 April jam setengah 8 di gedung gereja atas nama Syamas kolom 9. Komisi PSD hari Senin 19 April jam setengah 6 sore bertempat di gedung Serbaguna. Komisi PDP hari Selasa 20 April jam 7 malam bertempat di kolom 1 atas nama keluarga Sigarlaki Montok. Dan untuk laporan keuangan dapat dilihat dalam warta jemaat. Dan kami juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada pemain keyboard pada pagi hari ini, pembantu LCD, seluruh pelayan khusus yang sudah bertugas pada hari ini, dan kita sekalian jemaat yang boleh hadir bersama-sama dalam ibadah hari Minggu pagi hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Dan ada juga dari tim kerja Pasca Remaja Baitel mengadakan pencarian dana untuk program berbagi kasih Pasca, yaitu ada agar-agar 15.000 per cut. Terima kasih. Eso